Trump sangat marah. Iran memberlakukan hukum baru di Selat Hormuz dan menantang Amerika Serikat. Langit Selat Hormuz baru saja diterangi oleh api rudal, mengoyak gencatan senjata yang baru berumur sekejap. Saat Donald Trump mengancam akan mengubah Iran menjadi pendaran cahaya raksasa dan Teheran mulai memungut pajak perang $2 juta per kapal, dunia menyadari bahwa kita sedang berdiri di bibir jurang perang total. Apakah proposal 14 poin dari Washington adalah jalan keluar, atau justru surat menyerah yang akan memicu ledakan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Di pusat komando yang diterangi cahaya neon biru, layar-layar radar besar menunjukkan pergerakan yang tidak stabil di perairan Teluk Oman. Suasana mencekam seketika pecah saat laporan masuk mengenai penembakan terhadap kapal tanker Iran bernama Hasna oleh armada Amerika Serikat. Hasna, yang diduga mencoba menerobos blokade ketat Washington, menjadi pemicu dari apa yang disebut sebagai eskalasi paling berbahaya sejak gencatan senjata diumumkan. Hanya dalam hitungan menit, langit siang yang terik berubah menjadi panggung duel teknologi mematikan. Iran membalas dengan meluncurkan gelombang drone bunuh diri dan rudal ke arah kapal-kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Rekaman amatir yang beredar menunjukkan sistem pertahanan udara Iran bekerja keras, mengeluarkan jejak asap putih di udara untuk mencegat rudal-rudal balasan Amerika. Di tengah dentuman tersebut, Donald Trump muncul dengan retorika yang menggetarkan. Ia menyebut serangan balasan Amerika hanyalah sebuah love tap atau sentilan kecil. Namun, di balik istilah tersebut tersimpan ancaman brutal. Teheran harus segera menandatangani kesepakatan atau mereka akan melihat pendaran cahaya raksasa keluar dari tanah mereka, sebuah sinyal bahwa kesabaran Washington telah mencapai batas nadirnya. Penting untuk memahami betapa rapuhnya keseimbangan yang ada saat ini. Sejak eskalasi dimulai, kapal-kapal perang Amerika Serikat tidak pernah meninggalkan posisi mereka, mempertahankan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran. Jalur distribusi energi dunia kini tersandera oleh kehadiran armada besi yang siap melepaskan tembakan kapan saja. Keputusan Amerika Serikat untuk menargetkan Hasna bukan sekadar aksi militer, melainkan penegasan bahwa blokade tersebut nyata dan tidak boleh dilanggar. Di sisi lain, Iran tidak tinggal diam menghadapi tekanan fisik tersebut. Mereka menyadari bahwa Selat Hormuz adalah kartu as terakhir mereka. Dengan status siaga tinggi yang diterapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, setiap pergerakan di selat tersebut kini berada di bawah pengawasan lensa dan sensor Iran. Meskipun Donald Trump mengklaim telah menetralisir para penyerang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak tetap berada pada parameter kewaspadaan tertinggi. Setiap detak jantung di kawasan ini seolah mengikuti irama mesin perang yang siap berderu kembali. Secara taktis, serangan balasan Amerika Serikat menargetkan infrastruktur yang paling vital, unit-unit peluncur rudal Iran yang tersebar di sepanjang pesisir. Ini adalah upaya untuk melumpuhkan kemampuan area denial Iran tanpa harus memicu invasi darat. Namun, efektivitas sistem pertahanan udara Iran dalam insiden ini memberikan gambaran bahwa Teheran telah mempersiapkan diri untuk skenario pemboman udara. Keberhasilan mereka dalam menghadang beberapa proyektil Amerika menunjukkan tingkat kesiapan teknologi yang tidak bisa diremehkan oleh para perencana militer di Pentagon. Meskipun Trump meremehkan serangan Iran dengan menyebutnya sebagai gangguan kecil, fakta bahwa Iran berani menargetkan langsung kapal perusak Amerika Serikat menunjukkan adanya pergeseran doktrin militer mereka yang semakin agresif. Iran tidak lagi hanya bertahan. Mereka aktif mencari celah untuk memberikan tekanan balik. Namun, keunggulan logistik dan teknologi pengawasan Amerika Serikat tetap menjadi tembok besar. Kapal-kapal perang Amerika Serikat terus mempertahankan formasi blokade, memaksa Iran untuk terus mencari cara-cara asimetris guna menembus isolasi tersebut yang pada akhirnya memicu lingkaran setan saling balas yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Memasuki pagi dan siang hari pada 8 Mei 2026, suasana di kota-kota pesisir strategis seperti Bandar Abbas dan Minab secara mengejutkan dilaporkan mulai kembali normal. Press TV dari Iran menunjukkan gambaran ritme kehidupan yang stabil tanpa ada ledakan baru atau evakuasi warga. Namun, kestabilan ini adalah ilusi yang dikelola dengan sangat ketat. Iran baru saja mendirikan badan baru yang disebut Persian Gulf Shipping Authority atau PGSA.
Ini adalah langkah geopolitik yang sangat cerdas. Iran mengubah situasi darurat perang menjadi sebuah struktur pengawasan jangka panjang yang melegalkan kontrol mereka atas Selat Hormuz. Setiap kapal yang ingin melintas kini diwajibkan mengisi deklarasi informasi kapal secara mendalam, mencakup identitas awak hingga riwayat muatan. Dengan aturan ini, Iran pada dasarnya telah mempermanenkan kendali mereka. Mereka tidak lagi hanya mengancam dengan rudal, tetapi dengan birokrasi dan email. Kapal yang tidak patuh berisiko dicegat atau diserang. Lebih jauh lagi, laporan mengenai potensi pungutan biaya hingga $2 juta Amerika Serikat per kapal tanker sebagai biaya pengawalan menunjukkan bahwa Iran sedang membangun sumber pendapatan baru di tengah sanksi yang mencekik. Ini adalah bentuk kedaulatan yang dipaksakan, yang secara langsung menantang kebebasan navigasi internasional yang selama ini dilindungi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Di tengah ketegangan yang belum mendingin, sebuah laporan bocoran dari The Wall Street Journal mengungkap strategi besar Washington yang sebenarnya. Amerika Serikat telah mengirimkan proposal balasan yang terdiri dari 14 poin inti, sebuah dokumen yang secara strategis merupakan tuntutan dekonstruksi total terhadap kekuatan Iran. Poin-poin tersebut tidak memberikan ruang untuk negosiasi yang setara, mulai dari pembongkaran fasilitas nuklir utama di Fordow, Natanz, dan Isfahan, hingga tuntutan inspeksi tanpa batas waktu dan lokasi oleh IAEA. Washington menginginkan moratorium pengayaan uranium selama 20 tahun dan penyerahan seluruh cadangan uranium yang telah mereka kumpulkan. Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Iran telah menunjukkan indikasi tidak menginginkan senjata nuklir, dan baginya, menyetujui proposal ini adalah satu-satunya jalan keluar yang logis. Namun, reaksi dari Teheran justru berlawanan dengan ekspektasi tersebut. Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, justru membangkitkan semangat nasionalisme dengan menyatakan bahwa rakyat Iran akan segera merayakan kemenangan besar melawan Amerika Serikat dan Israel. Dalam narasi Teheran, tekanan sanksi yang selama ini mencekik mereka akan segera runtuh sebagai hasil dari ketahanan bangsa Iran. Perbedaan persepsi ini menciptakan titik balik yang sangat berbahaya. Washington melihat proposal tersebut sebagai jalan damai, sementara Teheran melihatnya sebagai pengakuan atas kekalahan Amerika yang harus dibayar dengan pencabutan sanksi tanpa syarat. Di saat mata dunia tertuju pada duel antara Washington dan Teheran, sebuah suara lantang muncul dari Yerusalem, menambah dimensi baru pada kompleksitas konflik ini. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyuarakan visi yang bisa mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Baginya, perang ini tidak boleh berakhir begitu saja tanpa perubahan permanen pada garis perbatasan. Visi ini mencakup perluasan kontrol hingga ke Sungai Litani di Lebanon Selatan, pembentukan zona penyangga di Suriah termasuk wilayah sekitar Gunung Hermon, hingga aneksasi luas di tepi barat, dan kontrol total di Gaza. Langkah ini secara geopolitik menempatkan komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam posisi sulit, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Namun, di tengah gempuran kritik global, pertanyaan besarnya tetap tertuju pada kekuatan veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Jika visi perluasan wilayah ini benar-benar dijalankan, maka perang ini bukan lagi sekadar soal program nuklir atau blokade laut, melainkan tentang redistribusi kekuasaan teritorial secara masif di kawasan tersebut. Hal ini menekan Iran dan sekutu regionalnya untuk bertindak lebih jauh karena mereka kini menghadapi ancaman eksistensial terhadap garis depan pertahanan mereka di Lebanon dan Suriah. Segala peristiwa yang terjadi sejak insiden tanker Hasna hingga ultimatum 14 poin ini menunjukkan bahwa gencatan senjata saat ini hanyalah sebuah selaput tipis yang menutupi luka yang masih menganga. Amerika Serikat telah memberikan pilihan yang sangat ekstrim bagi Iran, tunduk sepenuhnya pada kerangka kerja Washington atau bersiap menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih brutal. Sementara itu, Iran sedang melakukan judi besar dengan mengunci Selat Hormuz melalui mekanisme birokrasi PGSA dan pungutan biaya keamanan, sebuah upaya untuk menjadikan krisis ini sebagai alat tawar ekonomi yang permanen. Makna strategis dari situasi ini sangat jelas. Kita sedang memasuki periode 30 hari paling krusial dalam sejarah modern Timur Tengah.
Akankah Iran melunak dan menyerahkan program nuklirnya demi pelonggaran sanksi, ataukah mereka akan menggunakan kendali baru mereka di Selat Hormuz untuk mencekik ekonomi dunia hingga Amerika Serikat terpaksa mundur? Satu kesalahan kecil, satu provokasi dari faksi garis keras di Teheran, atau satu serangan dari militer Israel dapat mengubah love tap Trump menjadi perang terbuka yang akan membakar seluruh kawasan. Jarum jam terus berdetak, dan dalam waktu singkat, kita akan melihat apakah diplomasi ini membuahkan kesepakatan bersejarah atau justru menjadi babak pembuka dari konflik yang jauh lebih besar dan tak terkendali. Menurut Anda, apakah Iran akan menerima 14 poin persyaratan dari Trump demi mencabut sanksi ekonomi, atau mereka akan terus bertahan dengan kendali baru mereka di Selat Hormuz? Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana perubahan perbatasan yang diusulkan oleh Israel? Sampaikan analisis tajam Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan informasi strategis paling mutakhir dari garis depan geopolitik global.